Kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya. Karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang, ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Selamat malam di Indonesia. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim menyatakan setia kepada Tuhan dan pemimpin saya, sanggup membela mereka, sanggup dan siap untuk kebenaran firman, sanggup berkorban dengan jiwa raga serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saya tak akan taat sepenuhnya kepada Tuhan dan pemimpin saya. Saya tidak akan berkhianat. Saya akan membela kebenaran dan amanat agung. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, berita di tanah air sangat runyam sekali tentang saya dan pelayanan saya. Banyak orang yang banyak memberi komentar, bahkan viral di seluruh media sosial. Tapi bagi saya itu bukan tujuan saya untuk viral. Tetapi bagaimanapun saya adalah masuk Kristen untuk membela orang Kristen, untuk membela kesulitan hidup mereka. Kalau saya mencari keuangan, nama tenar, ya, saya tidak perlu masuk Kristen. Saya sudah hidup nyaman di sebuah pesantren besar. Saya juga sudah memiliki apa yang diinginkan oleh setiap orang yang hidup, oleh pemimpin, oleh siapapun. Bagi saya sudah cukup. Tetapi kekristenan ini dihina terus, diejek terus. Saudara, tadi malam istri saya kasih video Mahfud MD bahwa permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu, dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Ya. Kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Saya juga tidak peduli. Saya juga nyaman tinggal di Indonesia, ya. Tetapi bagaimanapun selama ini orang Kristen
Kristen dibully, dihina di medsos, di televisi, di radio, di toa masjid. Itu luar biasa penghinaan yang dialami oleh orang Kristen. Bangun gereja susah, di mana-mana mendirikan, numpang di mall, numpang di ruko, nggak boleh. Emang kenapa? Undang-undang ini jelas sekali, saudara. Pancasila menjamin, Undang-Undang Dasar 45 menjamin orang untuk melaksanakan ibadahnya. Tapi kenapa tiba-tiba setelah tahun 90-an ini penghinaan terhadap Kristen marak di mana-mana? Masuklah saya jadi orang Kristen, Pak Mahfud. Jadi jangan melihat bahwa video-video saya ini, kata Pak Mahfud, itu memecah belah. Memecah belahnya bagaimana? Saya ini minoritas, dan siapa saya bisa memecah belah bangsa Indonesia? Permintaan saya sangat wajar supaya ayat-ayat Al-Quran jangan menghina atau di skip, jangan diajarkan di pesantren, karena akan menimbulkan kekacauan bangsa kita. Bangsa kita hancur. Lihatlah negara-negara Arab yang sudah hancur itu. Semuanya banyak pengungsi dari Syria, dari Yaman, Libya, Iran, Irak. Itu bukan 1.000 orang, jutaan orang meninggalkan negerinya hanya gara-gara agama. Dan sekarang pemerintah Arab Saudi itu merevisi 2.500 ayat menurut berita yang dilansir MBZ. Ya, mengerikan loh. Saya ini konseptor NII, Negara Islam Indonesia, yang mau membalikkan pemerintah Republik menjadi NII, Negara Islam Indonesia. Saya konseptornya. Saya tidak menghujat Islam. Agama ini berpotensi tidak memberikan keadilan terhadap minoritas. Cobalah kita hidup seperti tahun 80-an, tahun 70-an. Orang-orang Kristen, orang-orang Islam itu bergaul kari. Ya. Sekarang begini, Pak Mahfud, saya mohon, karena Bapak itu Menko, tangkap Abdus Somad. Abdus Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah ustadz-ustadz yang luar biasa menghina kekristenan. Felix Xiao, Nandar, tangkap itu orang. Ya, dia menghina kok. Saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di skip, di blok, supaya tidak ada di dalam Al-Quran Indonesia. Tetapi permintaan, permohonan, pengajuan saya itu, siapa saya? Menteri Agama saja nggak bisa menghapusnya. Nggak bisa dihapuskan lagi. Saya tidak menipu, saya tidak bohong, saya tidak ada urusan apa-apa di dalam hal ini. Kalau Indonesia hidup damai, udah, toleransi anak-anak kami, orang Kristen, orang Cina, Chinese, minoritas, tidak dihina lagi, selesai urusan. Ngeri loh, ngeri hidup di Indonesia ini.
Untung saja saya kemarin itu viralnya setelah saya di Amerika. Dan sekarang saya diancam oleh Julius mu'alaf itu. Katanya mau mengirim pembunuh bayaran untuk saya. Coba Pak Mahfud, tangkap dia itu. Kalau memang Bapak itu adalah Menko Polkam. Dia sudah mengirim ancaman kepada Saifuddin Ibrahim. Bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini penista agama, hukumannya 6 tahun? Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya, asal kematian saya adalah untuk membela orang-orang minoritas, untuk membela gereja, agar Kristen disebarkan, ditonton oleh orang di TV, sama dengan Islam ditonton orang di TV, Hindu ditonton oleh orang di TV. Enggak pantas Pak Mahfud, enggak pantas cara Bapak menjawab saya. Belajar dari saya kenapa saya meninggalkan Islam. Kenapa saya meninggalkan Islam? Karena tidak ada kedamaian di dalam Islam. Ya, saya tidak mengurus ini, ada chatting. Saya tidak mengurus agama Islam. Hanya karena ayat yang 300 itu boleh menghabisi orang Kristen, boleh menghabisi orang kafir, boleh mematikan orang non-Muslim. Ya, kenapa? Kok? Makanya hapus dulu ayat-ayat yang mengerikan di dalam Al-Quran itu, baru saya tidak berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Nggak mau saya ikutin lagi agama yang dulu itu. Saya sudah damai menjadi orang Kristen. Saya sudah damai dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Enak, selesai. Kalau nggak dihapusin juga, saya tetap cinta NKRI. Karena masih akan ada orang yang lebih hebat di belakang saya di masa yang akan datang. Saya percaya, kalau bukan anak saya, ada orang lain. Dan ngomong tentang penista agama, justru Muslim sendiri yang banyak menistakan agama Islam, termasuk Ade Armando itu. Bapak Mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara. Saya sudah bangga dengan Bapak, tetapi begitu Bapak mengomentari tentang saya, haleluya, deremak sampean. Lu sampean bagaimana? Kok bisa begitu sampean? Saya ingat Bapak dulu ada anak Madura yang libur di Jakarta, kemudian dirampok di Bekasi, kemudian anak itu melawan dan perampoknya itu mati. Bapak bilang itu kan membela diri. Oke, membela diri, tapi dia sudah mematikan orang. Tetap dapat hukum, Pak, walaupun bela diri. Anak itu dibebasin gara-gara mulut Bapak. Saya nggak tahu umur kita berapa, tapi yang jelas Bapak lebih senior. Tapi Bapak tidak memiliki hak sedikit pun untuk menjawab omongan saya. Saya berikan kesempatan kepada Menteri Agama Gus Yakut. Gus Yakut yang menjawab, bukan Bapak. Karena terlalu tinggi yang menjawabnya. Tetapi begitu Bapak menjawab, Bapak turun derajat Bapak sebagai nasionalis, sebagai pendukung Jokowi.
Saya pendukung Jokowi, saya pendukung NKRI. Saya senang dengan undang-undang Pancasila. Artinya Pancasila ini lebih bagus dari kitab dari Arab itu. Emang kenapa saya ngomong seperti itu? Karena bisa dibuktikan. Dulu sebelum merdeka, hidup bangsa Indonesia itu damai. Karena agama mereka agama Sunda Wiwitan, Madura Tua, Jawa Kejawen, Sabto Darmo. Itu adalah kepercayaan sebelum Islam datang. Hindu, Buddha, mereka damai. Tetapi begitu datang Islam, datang Islam lalu datang Kristen, yang berantem Islam dan Kristen. Orang Hindu kerajaan Mataram kabur ke Bali. Tinggal itulah sisa Hindu di Indonesia, karena diberantakin sama kerajaan Islam Demak. Mari kita membangun damai itu, Pak Mahfud. Jangan menutup akun saya. Bapak kok minta tutup akun? Bapak tidak demokratis. Berapa sih kekuatan pukulan omongan saya? Nggak seberapa, Pak. Nggak ada artinya apa-apa. Saya hanyalah anjing mati di hadapan semua saudara saya di Indonesia. Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Diciduk sama Bareskrim, saya menyerahkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya tidak melawan. Saya minta tangkap dulu itu Abdul Somad yang menjadi sumber kekacauan ini, sehingga MKC membuat video Muhammad dikerumuni jin, dan dia hanya membaca ayat itu, surat ke-72 ayat 19. Kemudian ditambah lagi sama MKC Maryam 7172 bahwa tidak ada di antara kamu semua yang tidak mendatangi neraka itu, dan itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengambil, Allah akan mengambil orang-orang yang takwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka berlutut. Artinya semua orang Islam pasti masuk neraka. Itu ayatnya. Kecanggihan sekarang ini, penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok. Mati-matilah. Haleluya. Atau kita main catur, berdua main catur. Siapa yang kalah lompat ke jurang. Berani? Tidak ada urusannya Pak Mahfud. Saya memiliki kepribadian yang pasti untuk membela kebenaran dari kecil. Saya tidak pernah ribut dengan manusia lain kecuali karena membela teman-teman saya. Ya, ini ada yang bilang saya gila. Enggak apa-apa, emang gila saya. Gila karena Yesus Kristus. Gila karena mengenal kebenaran. Gila karena cinta. Ya. Zaman Abu Nawas itu ada cerita Alfu Laila wal Laila. Ya, gila karena si Laila. Ada laki-laki yang gila karena Laila. Saya gila karena cinta kepada Yesus Kristus. Mohon maaf Pak Mahfud, saya tidak akan melarikan diri. Tapi tangkap dulu si Julius HMC.
Hidayah Mu'alaf Center yang melakukan pengancaman kepada saya. Tangkap dia itu karena dia mengancam saya. Kalau memang Bapak itu adalah menteri besar. Saya tidak pernah mengancam orang untuk mematikan orang seperti Julius HMC. Dan saya tidak melakukan pecah belah atas bangsa ini. Dan akun ini tidak akan saya pakai untuk tujuan menteror, mengancam, membunuh, mematikan orang. Di dalam nama Yesus Kristus, saya murtad dari Islam karena saya tidak mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam Islam. Semua merusak semua isinya. ...300 ayat itu saya usulkan. Bapak bilang 6.666 ayat. Saya banyak hafal 300 ayat itu. Minta dong, tunjukkan dong 300 ayat yang harus dihapus itu. Minta dong sama saya tunjukkan ayatnya. Apa perlu saya tampilkan di YouTube ayat-ayat yang harus di skip? Karena mengerikan, ayat-ayatnya jelas sekali. Kemarin Ade Armando membacakan surat ke-9 ayat 29, dipotong sama dia. Katanya pakai logika, katanya. Logikamu nggak cukup. Kalau lawan dengan logika saya, Ade Armando, kamu hanyalah logika kucluk, logika mental busuk. Karena kamu sendiri tidak mampu melaksanakan agamamu, melaksanakan sholat 5 waktu, potong tangan saya kalau kamu mampu, Ade Armando. Nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa. Oleh karena itu, mari kita hidup bernegara dengan toleransi dan damai. Bagaimana kita demokrasi di dalam berpolitik, demokrasi di dalam beragama, demokrasi di dalam mendapatkan pendidikan, dalam mendapatkan kesehatan, di dalam mendapatkan sumber kehidupan. Kita harus merdeka semuanya. Biarkan orang-orang Amerika di sini nih, perempuan jalan jam berapa saja tidak ada yang berani ganggu. Karena suruh jalan sudah dipasang CCTV. Di sini nggak boleh menginjil orang. Kalau kita dilaporkan ke polisi, habis. Sehingga orang-orang di Amerika ini hanya menginjil dengan sikap, dengan toleransi, dengan gaya hidup, dengan kasih. Baru orang banyak datang. Dan kemarin saya sudah mendoakan banyak murtadin. Mereka katanya kagum dengan Saifuddin Ibrahim. Gak usah kagum, saya belum apa-apa. Belum keluar air mata darah. Saya baru dipenjara oleh penjara kadrun, oleh hukum kadrun itu. Saya hanya ngomong begitu. 5 tahun tuntutan, divonis 4 tahun. Muhammad KC, sekarang kan saya datang ke sini kan hanya untuk pelayanan dan melaporkan kasus MKC ini ke
Mahkamah dan PBB, Mahkamah Internasional, sedang diproses itu. Saya melaporkan ini bukan menghina bangsa saya, bukan melaporkan bangsa saya sebagai anggota PBB. Saya punya sebagai rakyat punya hak untuk melaporkan kejadian di tengah bangsa saya. Kasus yang sama, MKC ditangkap, dituntut 10 tahun. Yahya Baloni dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan. Penghinaan terhadap hukum ini Pak Mahfud MD. Logika Ade Armando. Jangan melihat gaya saya ber-YouTube, jangan melihat gaya saya menyampaikan kata-kata. Emang saya nggak pandai berbicara seperti Ade Armando yang begitu teduh, tenang, tetapi racun semua isinya. Dulu saya kagum dengan Ade Armando, tetapi begitu mengomentari saya, katanya saya dungu dan bodoh, baru saya tahu ternyata kamu yang seperti apa yang kata kamu, jadilah sesuai dengan imanmu, Ade Armando. Semua video Ade Armando saya kagumi. Begitu ngomentarin saya, ternyata dia nggak ngerti tentang agamanya sendiri. Dia hanya beragama, ya segitulah model. Nggak saya sebut sukunya, nggak usah. Karena semua orang tidak mampu melakukan, menjawab, melaksanakan, mengolah ajaran agamanya, yaitu agama Islam, itu nggak mampu. Ngeri untuk mengikuti agama ini sampai kapanpun. Sekali nggak sholat zuhur masuk neraka 29 tahun katanya. Padahal sholat hanya 5 menit, tapi hukumannya terlampau lama. Kelamaan hukumannya 29 tahun. Jadi kalau 100 hari nggak sholat, ya kali 29 tahun. 100 kali 29 tahun itu berapa itu? 2.900 tahun dihukum gara-gara nggak sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya, belum sholat subuh. Mau apa? Maka kehidupan orang-orang Islam itu, saudara-saudara, tidak mampu. Dia tertekan mentalnya, rohnya itu tertekan karena kewajiban yang tidak mampu mereka lakukan, sehingga agama bagi mereka hanya ucapan-ucapan belaka. Paling alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, tapi melaksanakan sholatnya saya jamin tidak mampu. Belum lagi nggak ngerti tentang bacaan sholatnya, nggak berani, nggak kenal. Jadi di dalam tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, artinya apa? Nggak ngerti itu muslim. Ustadz di musola nggak ngerti artinya. Apa itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad? Mau tahu artinya? Ya Allah, selamatkan Muhammad dan keturunannya. Jadi yang selamat hanya Muhammad dan turunannya. Lu turunan siapa? Pak Mahfud orang Madura, Ade Armando orang Padang, nggak masuk di dalam doa tahiyat akhir.
Ini bukan masalah tafsiran, Ade Armando, bukan. Nggak perlu ditafsirkan. Baca aja terjemahannya. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan keturunannya. Jadi yang selamat hanya Muhammad dan keturunannya. Di luar itu tidak selamat. Maka masuklah saya jadi orang Kristen. Yesus bilang, barang siapa yang terima Yesus Kristus masuk surga. Barang siapa yang percaya akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Kata Yesus, Yohanes 6 ayat 47. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada siapapun di bawah kolong langit ini orang boleh, nama itu boleh selamat, hanya nama Dia, Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada yang selamat. Sederhana Kristen itu. Sederhana sekali. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Jadi kalau sudah masuk Kristen nggak ada ditipu siapapun. Enak kan? Haleluya. Jadi bukan 300 ayat itu, bukan ayat main-main itu. Saya minta Menteri Agama klarifikasi. Kan saya minta Menteri Agama pertemukan saya dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, kita bertemu, kita diskusi. Supaya menjaga NKRI ini jangan sampai hancur oleh karena agama, oleh karena ribut masalah agama. Haleluya. Ngeri loh saudara, ngeri. Apakah saudara-saudara Kristen itu masih ngomong nyinggung saya supaya saya tidak menyinggung Islam begitu? Saudara nggak tahu bahwa di Al-Quran itu menyerahkan nyawa kamu ke dalam tangan mereka boleh dihabisin loh, yang Kristen dan Yahudi. Itu sudah berjalan sudah 1400 tahun yang lalu. Nah sekarang saya mau lihat ini, tinggal waktu terakhir minggu ini, ya, MKC akan diputuskan oleh hakim. Benarkah hakim ini di dalam memberikan keputusan kepada MKC atau membatalkan itu tuntutan jaksa 10 tahun? Ngeri. Tapi bagaimanapun kasus MKC ini adalah sebuah kasus yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa pengadilan Indonesia ini adalah pengadilan yang adil atau biadab. Karena sejak pasal penistaan agama itu ditetapkan, diundang-undangkan, belum ada satu muslim penghina agama Islam, agama Kristen masuk penjara. Belum ada. Semua minoritas, Meliana di Tanjung Balai, Medan, Tanjung apa di Medan itu, hanya ngomong desas-desus
warung ibu-ibu karena suaminya sakit gigi, minta toa masjid dikecilin. Itu menjadi berita liar. Rumahnya dibakar, vihara dibakar, toko-toko dibakar. Yang membakar hanya 3 bulan, 5 bulan penjara. Tapi Meliana 18 bulan penjara. Masuk penjara. Hanya minta toa masjid dikecilin karena suaminya sakit gigi. Aneh ini hukum di Indonesia. Nah, saya mau melihat apakah ini rambut saya masih dipanjangin ini karena saya belum mendengar vonis MKC. Nah, baru saya kasih tahu, baru saya bilang ini, kenapa rambut Saifuddin ini panjang. Karena saya sedih dengan MKC. Nah, itu saudara-saudara yang bisa saudara mengerti bahwa Saifuddin Ibrahim tidak menistakan agama, tidak menghina Islam. Kalau ayat-ayat yang menghina kekristenan, yang menyuruh membunuh dan sebagainya itu bisa dihapuskan. Ini bukan masalah tafsir seperti yang dikatakan Ade Armando. Itu bisa diperbaiki, bisa diulas, bisa direvisi. Saya nggak akan ngomong lagi tentang Islam dan saya akan khutbah murni firman Tuhan. Haleluya. Jadi itu yang bisa dimengerti oleh kita semua. Saya berdoa dan saya berharap kepada kita semua agar ke depan kita membangun Indonesia yang damai dan toleransi. Walaupun saya harus mati untuk itu, saya siap. Jangankan kata Pak Mahfud hanya 6 tahun. Jadi undang-undang penistaan itu hanya 6 tahun. Jangankan 6 tahun. Hukuman mati ditetapkan kepada Saifuddin Ibrahim, saya akan jalani. Haleluya, haleluya. Ada yang bilang pret, katanya. Kembali saja ke agamamu, katanya. Saifuddin Ibrahim memang pemberani. Siap. Banyak sekali komentar-komentarnya. Sakit jiwa ya Pak Pendeta, katanya. Ya boleh lah, saya sakit jiwa dengan Islam. Sudah habis, sudah stop, sudah. Oke, terima kasih. Katanya ajaran kasih kok. Ajaran kasih apa? Yesus saja marah. Boleh marah tapi jangan berbuat jahat. Itu kata Alkitab. Tetapi dalam kitab kamu boleh matiin orang. Boleh matiin orang. Waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Cari artinya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Cari terjemahannya. Oke, saudara-saudara. Asik sekali. Saya tidak memperpanjang live ini, sudah 38 menit dan di sini dingin sekali. Tadi saya keluar nggak pakai jaket. Ada juga yang bilang anjing gitu ya. Ya memang saya anjing. Anjing itu setia. Setia kepada tuannya. Haleluya. Suryanto bilang saya gila. Ada yang haleluya. Terima kasih ya.
agama penyembah batu hitam. GBU AB menang di Mahkamah Internasional. Stres, Hadi Kusuma bilang stres, ya. Dulu kenapa saya ini terakhir ya. Dulu kenapa saya dibilang tidak diringankan oleh hakim karena saya tidak minta maaf katanya. Ya, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu.